wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan 3 tematik ya. Kali ini kita akan belajar PB 3 dan 4. Sebelum belajar, sudah sholat duha atau belum? Murojaahnya jangan sampai ketinggalan ya. Lalu berdoa sebelum memulai belajar. Yuk sekarang kita buka halaman 21. Di halaman 21 kita belajar PKN dulu. Nah, PKN ini materinya tentang nilai-nilai dasar Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara. Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Sila 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung nilai-nilai ketuhanan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Contoh sikapnya yang pertama, adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi semua manusia itu bebas untuk memilih agamanya, kemudian menghormati kemerdekaan agama, kemerdekaan beragama, dan tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama, bebas. Oke, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila kedua ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan atau hubungan manusia dengan manusia. Contohnya, tidak membeda-bedakan manusia, saling mencintai sesama manusia, saling membantu, saling bertenggang rasa, dan tidak bersikap semena-mena terhadap manusia. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berhubungan dengan nilai-nilai persatuan. Contohnya, menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai warga negara harus bisa menjunjung tinggi negara kita dengan cara tidak membuat keributan, tidak membuat perpecah belah, dan sebagainya. Insya Allah ya kita bisa. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk sila keempat ini mengandung nilai tentang kerakyatan. Contohnya, mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Dan kalau mengambil keputusan, dahulukan dengan musyawarah. Jangan mengambil keputusan secara sepihak. Jadi kita lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Kalau sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas di sini mengandung nilai-nilai tentang keadilan sosial. Contohnya, bersikap adil, suka bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa yang lain. Untuk materinya silakan dipahami dan latihannya dibuka halaman 23. Silakan kalian cari tahu dari sila 1 sampai sila 5. Tentukan sikap yang mencerminkan dari masing-masing sila tersebut. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut pelajaran yang kedua, IPS ya. IPS kali ini kita akan belajar tentang letak astronomis dan geografis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Kemudian kalau kita lihat letak astronomisnya, berarti kita lihat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, yaitu Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 94 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu adalah letak astronomis Indonesia. Kita lihat lagi letak geografis Indonesia. Berarti letak di sekitar atau di sekeliling dari negara Indonesia itu. Yang pertama, Indonesia terletak antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Karena Indonesia terletak di antara 2 benua ini, sehingga Indonesia itu mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Dan Indonesia juga mempunyai keragaman flora dan fauna. Bukan hanya benua ya, Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, yang menguntungkan Indonesia dalam hal perairan sehingga dijadikan jalur utama perdagangan internasional. Yang terakhir, Indonesia terletak di jalur lalu lintas dunia, baik jalur pelayaran maupun penerbangan. Tugas kalian silakan dibuka halaman 27.
Ya, kalian amati dulu. Di sini ada peta Indonesia. Kalian amati. Dari peta-peta itu kalian kerjakan halaman 28. Letak geografis Pulau Jawa dan kondisi geografis Pulau Jawanya bagaimana. Kalian lihat di sini letaknya Pulau Jawa bersampingan atau bersebelahan dengan pulau apa saja. Silakan kalian cari tahu dari peta ini dan jangan lupa tugasnya pelaporan kirim ke link. Oke? Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia halaman 29. Untuk materi bahasa Indonesia ini kita akan belajar mencari gagasan pokok atau gagasan utama. Gagasan pokok ini adalah suatu ide atau gagasan yang mendasari suatu paragraf. Jadi setiap paragraf itu pasti terdapat gagasan pokoknya. Selain gagasan pokok, ada juga gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Sekarang bagaimana caranya untuk menemukan suatu gagasan pokok? Yang pertama, dibaca paragraf tersebut, kemudian dipahami yang menjadi intisari atau menjadi pembahasan dalam paragraf tersebut apa. Silakan dicari intinya, kemudian ditulis. Itu untuk tugas di halaman 30. Sekarang lihat halaman 29. Di halaman 29 ada sebuah teks. Teks ini berjudul Gotong Royong dan Manfaatnya dalam Kehidupan. Di dalam dalam bacaan ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf dan masing-masing paragrafnya mempunyai gagasan pokok. Untuk menentukan paragrafnya silakan dilihat. Yang ini halaman pertama. Ya, untuk yang kalimat pertama sampai ke titik yang akhir itu adalah 1 paragraf. Begitupun yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Gagasan pokok ini biasanya terletak di awal atau dinamakan deduktif. Ada yang terletaknya di akhir, induktif, dan ada yang di awal dan di akhir. Untuk tugas bahasa Indonesia, silakan buka halaman 30. Kalian tentukan gagasan pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian jangan lupa pelaporan tugasnya kirim ke link yang sudah Bu Rahma share. Untuk hari ini selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyimak materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.